Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih pelajaran yang pertama, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam usahanya menghentikan ajaran Islam, kaum kafir Quraisy juga menentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah memeluk Islam. Mereka tidak segan-segan menyiksa dan menghukum anggota keluarga mereka yang memeluk Islam. Namun, para sahabat menunjukkan ketabahan dalam menghadapi semua itu. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tentangan tetapi menunjukkan ketabahan dalam menghadapinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Dalam menghadapi tentangan dan ancaman kaum kafir Quraisy, Siti Khadijah selalu menjalaninya dengan tabah. Ia selalu membantu dan mendukung Nabi Muhammad SAW dengan segenap jiwa, raga, dan harta bendanya. Siti Khadijah banyak menghadapi olok-olok dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka memujuknya agar meminta Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun, ia menolak semua bujukan itu. Bahkan harta bendanya ia gunakan untuk memperjuangkan dakwah Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah anak Abi Quhafah. Ia termasuk orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama memeluk Islam. Usianya sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun datang dari keluarga biasa, Abu Bakar termasuk pedagang yang kaya. Ketika kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar merupakan sahabat yang setia menemani dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Pada waktu hijrah, Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW. Mereka tiba dengan selamat di Madinah, meskipun sempat dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dari Siti Khadijah. Ia dilahirkan pada tahun kelima kenabian. Oleh karena itu, masa kanak-kanak dan remajanya dilalui dalam keadaan yang menyedihkan. Pada waktu itu, tentangan terhadap Nabi Muhammad SAW sedang gencar-gencarnya. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang mengerjakan ibadah di Ka'bah. Kaum kafir Quraisy yang membencinya kemudian melemparkan kotoran ke atas punggung Nabi Muhammad SAW. Mengetahui hal itu, Fatimah segera membersihkan kotoran itu sambil menangis. Di samping itu, Fatimah juga ikut mendapatkan olok-olok dan caci maki dari kaum kafir Quraisy. Yang keempat, Hafsah binti Umar. Hafsah adalah putri Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Ia dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW setelah suaminya Khunais bin Hufazah meninggal akibat luka dalam perang Uhud. Hafsah ikut mengalami penderitaan akibat tentangan kaum kafir Quraisy. Hafsah juga ikut melakukan hijrah, baik ke Habasyah maupun ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ia dipercaya untuk menyimpan salah satu mushaf Al-Quran. Yang kelima, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Oleh karena itu, ketika ia memeluk Islam, tidak ada satupun keluarga yang mau melindunginya. Meski demikian, Ibnu Mas'ud tergolong orang yang berani. Ia adalah orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara keras dan terang-terangan. Akibatnya, ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun mengalami siksaan yang berat, Ibnu Mas'ud tetap teguh dalam memeluk agama Islam. Oleh Nabi Muhammad SAW, ia kemudian dipersaudarakan dengan Zubair bin Awam. Dengan demikian, ia tidak lagi mengalami siksaan karena ada orang yang melindunginya. Yang keenam, keluarga Sumayyah. Sebagai budak, keluarga Sumayyah mengalami perlakuan yang kasar dari tuannya Abu Jahal. Suaminya bernama Yasir dan anaknya bernama Ammar. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka lemah. Mereka disiksa dan dipaksa murtad dari agama Islam. Namun, ketiganya tetap teguh memegang agama Islam.
Akhirnya Yasir meninggal akibat siksaan itu. Sumayyah juga disiksa Abu Jahal sehingga meninggal. Adapun Ammar dalam keadaan yang sangat terpaksa mengaku keluar dari agama Islam sehingga mereka melepaskannya. Setelah itu Ammar menemui Nabi Muhammad SAW sambil menangis dan meminta ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat mengenai hal itu, yaitu surah An-Nahl ayat 106 berikut ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang ketujuh, Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam merupakan salah satu sahabat yang kuat dan teguh pendiriannya. Ketika belum banyak orang Quraisy yang bersedia memeluk Islam, ia telah memeluk Islam. Arqam bin Abil Arqam bahkan menyediakan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam termasuk golongan orang yang beradat atau yang terpandang. Oleh karena itu, ia tidak menderita siksaan secara fisik, namun ia tetap mendapat celaan dan caci maki dari kaum kafir Quraisy. Ia juga mendapat ancaman dan bujukan agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap teguh memeluk Islam. Ia mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Yang kedelapan, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ia seorang berkulit hitam dari Habasyah. Pada mulanya ia menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Ketika tuannya mengetahui bahwa ia telah memeluk Islam, Bilal bin Rabah disiksa dengan kejam. Dalam keadaan demikian, mulutnya terus mengucapkan ahad. Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang dan membelinya dari Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Bilal menjadi orang yang merdeka. Setelah itu ia menjadi muazin Nabi Muhammad SAW. Selain sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di atas, ada beberapa budak lainnya yang mendapat siksaan karena memeluk agama Islam. Mereka adalah Abu Fakihah, Ummu Unais, Kabab bin Ard, dan Zunnairah. Demikianlah ketabahan para sahabat tersebut. Mereka bersedia mengorbankan jiwa raganya demi mempertahankan keyakinannya. Mahfuzat. Aduwun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang pandai itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.